Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilqis Sifasupari Putri dari jurusan Sistem Informasi dan NIM saya ialah 192500424. Di sini saya akan mereview film The Billionaire yang dibintangi oleh aktor Thailand yang menceritakan tentang perjuangan beliau dengan mendirikan sebuah perusahaan besar, yaitu merek terkenal dari rumput laut, biasa disebut Top Kai Noi. Ini dia produknya. Langsung saja yuk kita masuk ke alur kisah dari film berjudul The Billionaire. Di awal kisah menceritakan seorang pengusaha muda dari Thailand yang bernama asli Itipatop Kulang Pong Vanij, dari seorang remaja yang awalnya hanya suka bermain game online, lalu ia kemudian berjuang sekeras tenaga untuk menjadi orang yang sukses dan akhirnya menjadi salah satu pengusaha paling sukses di produk cemilan rumput laut yang biasa kita kenal dengan Tau Kai Noi. Awalnya diceritakan Top ini tuh sebagai salah satu remaja yang kecanduan game online, bahkan dia itu sering kali bolos untuk sekolah, tidak pernah mau ikut kegiatan-kegiatan sekolah. Pada akhirnya setelah lulus SMA, Top ini dibimbing oleh orang tuanya untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri. Tetapi akhirnya Top itu tidak lulus karena saking seringnya dia itu bolos sekolah. Dia pernah loh menghasilkan uang dari bermain game tersebut dengan cara menjual senjata-senjata yang ada di game tersebut. Tetapi dalam kurun waktu sebentar, akhirnya uang tersebut habis dengan sekejap. Sampai akhirnya ayahnya itu meminjam uang untuk memasukkan Top di universitas swasta. Ketika keluarganya Top terlilit hutang, ia tidak mau hanya berdiam diri saja. Dia ikut membantu orang tuanya dengan cara menjual kaset CD bekas yang ia beli dari toko di pasar. Tetapi akhirnya gagal karena dia ditipu oleh penjual CD tersebut. Akhirnya ibunya marah besar kepada Top, tapi di situ Top tidak pernah menyerah sama sekali untuk memulai bisnis kecilnya dia. Itu ketika Top itu kelaparan dan dia melihat event makanan yang mengadakan food court gratis. Lalu Top mampir ke event tersebut. Di situ Top terpukau dengan mesin yang mengolah kacang dengan secara otomatis. Jadi Top itu akhirnya memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa membeli mesin kacang tersebut, dan akhirnya dia bertanya, apakah kalau aku membeli ini aku menjadi penjual kacang pertama di Thailand ini, di negara Thailand. Lalu penjual mesin tersebut bilang, kamu satu-satunya yang membeli mesin ini. Tetapi sampainya dia membeli mesin tersebut, dia membawa ke rumahnya. Akhirnya ayahnya tahu dan ayahnya langsung bilang, Top, bahkan mesin ini tuh dijual di pasaran, kenapa kamu beli di situ? Akhirnya Top juga tertipu. Sebenarnya perjuangan Top itu sangat-sangat panjang kan. Pertama dia menjual senjata-senjata yang ada di game online-nya, lalu akhirnya dia tidak bisa lagi menjual tersebut karena diblokir, menyalahgunakan game tersebut. Yang kedua dia menjual CD bekas, tetapi ditipu oleh penjual di pasar. Lalu yang ketiga dia mencoba untuk menjualan kacang yang diolah, dibumbui, dan dia juga akhirnya gagal karena kacang tersebut dia jual di mall, dan karena itu kan dipanggang, jadi asapnya itu keluar dan merusak atap mall. Jadi dia diusir oleh pengelola mall tersebut. Jadi awalnya gimana sih Top bisa mengenal snack rumput laut ini? Awalnya itu snack tersebut dibawa oleh pacarnya dari kota lain, pokoknya kota lain di Thailand tersebut, dibawa untuk dimakan pada saat Top lagi menyetir mobil. Akhirnya Top itu berpikir, oh kok ada sih rumput laut rasa seperti ini? Kalau saya jual di pasaran luas pasti bakalan laku nih. Dia lalu membeli rumput laut yang flat, yang rumput laut yang belum dibumbui apa-apa. Dia belilah tuh berkedus-kedus.
sampai dia tuh menjual barang-barang di rumahnya. Yang membantu Top itu ada pamannya baik banget dari awal Top memulai usaha. Itu benar-benar pamannya yang bantu. Top akhirnya mencoba menggoreng rumput laut dan ternyata hasilnya itu sangat sangat pahit dan beda banget sama yang dicobain Top sebelumnya. Di situ dia benar-benar setiap hari menggoreng akhirnya tetap sama. Dan pada suatu ketika pamannya terjatuh, lalu pamannya dilarikan ke rumah sakit. Akhirnya Top baru bisa tahu rahasia gimana sih rumput laut tersebut bisa jadi snack yang enak. Akhirnya Top itu berjualan. Pertama dia itu berjualannya di tempat mall tenan yang sebelumnya adalah dijual kacang oleh Top. Akhirnya dia mengganti produknya dengan menjual rumput laut. Nah di situ tuh lumayan ada pemasukan karena orang-orang pada suka dengan rumput laut tersebut. Top itu punya pemikiran, kayaknya kalau saya jual ini di toko-toko kecil tidak akan sesukses itu. Jadi Top itu puncaknya dia itu menawarkan produknya ini untuk dijual ke 7-Eleven. Pasti kalian tahu kan 7-Eleven itu tuh toko sekelas Alfamart lah ya. Tetapi tidak mudah memasukkan produk Top ini ke 7-Eleven. Sangat ketat persyaratannya, lalu juga apa saja yang harus dipersiapkan oleh produk-produk ini. Top itu tidak pernah menyerah sama sekali. Ia memperbaiki desain produk dari rumput laut tersebut, lalu juga membangun pabrik dari hasil uang dia tabungan, dan akhirnya ia berhasil mendirikan pabrik yang produk tersebut disetujui oleh pihak 7-Eleven untuk disebar ke toko-toko 7-Eleven yang ada di Thailand. Dengan kegigihan dan proses yang tidak instan, akhirnya produk Tau Kae Noi ini menjadi sangat populer di Thailand, bahkan sudah menembus pasar internasional seperti Asia, bahkan hingga Amerika. Jadi seperti itulah alur kisah dari cerita film The Billionaire. Film ini itu berakhir dengan gembira atas kesuksesan Top di usia muda. Akhirnya di akhir film tersebut, Top bisa membawa orang tuanya kembali ke rumahnya semula, lalu dia bisa membayar hutang-hutang dari ayahnya tersebut. Top itu berhasil membuktikan bahwa kerja keras, ketekunan, dan keberanian mencoba hal baru bisa mengubah hidup seseorang. Kalau kita lihat dari kisah hidupnya Top di film The Billionaire, ada banyak sekali pesan untuk para entrepreneur. Yang pertama, pastinya jangan pernah takut sama kegagalan. Contohlah Top, ia berkali-kali gagal, berkali-kali ditolak, berkali-kali ditipu, tapi dia itu nggak berhenti untuk mencoba dan mencoba. Dan dari situlah kita belajar kalau gagal itu bukan akhirnya. Dan yang kedua, penting banget di setiap apapun yang kita ambil itu dengan penuh resiko. Top itu masih muda, modalnya pas-pasan, tapi dia berani untuk memulai mengambil keputusan yang besar, bahkan tidak dapat dukungan dari siapapun. Film ini juga mengajarkan kita bahwa kerja keras dan konsistensi kita bahkan lebih jauh dari kata pintar untuk menjadi sukses. Nah, apa sih makna dari film The Billionaire ini bagi para entrepreneur? Ini perjalanan anak muda yang awalnya dianggap remeh, dianggap tidak berhasil sama sekali, tetapi dengan kegigihannya, dengan semangat dia berjuang dari awal, dari nol, bahkan tidak pernah mendapat dukungan dari orang-orang terdekatnya, dia itu benar-benar membuktikan bahwa semua konsistensi kita, kalau kita mau mencapai sukses, itu akan berhasil pada akhirnya. Walaupun di tengah jalan itu banyak sekali batu-batu kerikil yang menghalangi kita, tetapi kalau kita dengan semangat, dengan konsisten, tidak akan terjadi apa-apa. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya telah ucapkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.